Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel kelas coding. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu kita akan ngebahas tentang HTML style, formatting, dan colors. Apa aja sih itu semua gitu. Nah, pertama teman-teman buka Visual Studio Code-nya ya, yang project kemarin. Nah, ini saya udah bikin satu file HTML, teman-teman terserah mau namain apa, tapi di sini saya namain filenya yang namanya 1.html. Nah, teman-teman kasih title dulu di sini, lalu teman-teman kasih heading. Saya kasih headingnya, saya namain belajar memberikan style, format, dan colors pada HTML. Nah, lalu teman-teman klik kanan, lalu open with live server. Nah, udah muncul begini ya. Lalu kita perkecil aja biar layar kebagi dua gini. Nah, ini udah kebagi kecil dua gini ya. Nah, pertama kita akan ngebahas yang namanya memberikan style pada HTML. Nah, cara memberikan style cukup mudah ya. Itu seperti ini. Teman-teman bikin yang namanya tag name-nya dulu. Tag name. Style. Ini kalau memberikan style seperti ini sama dengan, nah, propertinya apa di sini? Propertinya misal background color. Nah, ntar kita coba ya. Terus teman-teman kasih yang namanya value. Value-nya apa? Nah, seperti itu contohnya. Misal kita mau memberikan style nih pada bodinya. Misal kita mau memberikan style warna background pada halaman. Nah, teman-teman di sini kasih di sini atribut style pada bodinya. Nah, lalu teman-teman kasih properties yang namanya background color. Nah, value-nya apa? Misalnya value-nya aqua. Nah, kita save. Nah, otomatis dia berubah jadi warna biru. Nah, ini untuk memberikan warna background pada halaman. Jadi kita taruhnya di body ini. Nah, lalu kita bisa buat yang namanya H4 di sini. Kita isi yang namanya ini adalah heading. Kita save. Nah, lalu di sini kita juga bisa memberikan, style pada heading 4. Misal background color. Nah, ini kita kasih ini aja, style background color. Misalnya kita kasih yang namanya brown. Kita save. Nah, langsung berubah ya. Jadi ada warna backgroundnya. Nah, selain kita bisa memberikan di heading, kita juga bisa memberikan di sebuah paragraf.
Seperti ini contohnya. Misalnya kita punya paragraf. Oke, ini adalah paragraf. Nah, ini kita kopikan aja nih biar nggak terlalu lama. Nah, ini warnanya kita ganti. Misal jadi warna di sini magenta. Background color magenta. Kita save. Muncul ya warna magentanya. Paragraf. Nah, selain kita bisa memberikan warna pada background ini, background di tulisan A4 ini, kita juga bisa memberikan yang namanya warna pada teks ya. Kita bisa memberikan warna pada teks di paragraf dan heading. Caranya gimana? Nah, kita sesudah titik koma ini, teman-teman ke bawah aja enter. Nah, lalu teman-teman tambahin di sini namanya color. Nah, misalnya colornya di sini saya bikin yang namanya white. Kita save. Nah, otomatis berubah ya warnanya jadi putih. Dan ini kita juga bisa ubah namanya color, namanya gray misal, gray. Berubah ya otomatis ya. Nah, itu untuk memberikan warna pada teks di paragraf dan heading. Nah, lalu kita juga bisa yang namanya menambahkan jenis font pada paragraf dan heading. Nah, gimana caranya? Nah, seperti tadi sudah titik koma ini, teman-teman enter ke bawah. Lalu teman-teman kasih yang namanya font family. Nah, misalnya di sini kita kasih yang ini Verdana ya. Nah, teman-teman save. Nah, otomatis dia berubah tulisan ini menjadi menggunakan font yang namanya Verdana. Nah, lalu kita juga bisa memberikan yang di sini yang namanya font family juga. Sorry, sudah titik koma di sini. Font family. Nah, di sini kita kasih yang namanya Georgia Times New Roman. Teman-teman kontrol S aja lagi. Nah, dia otomatis berubah ya, nggak kayak tadi itu. Nah, itu cara memberikan font pada paragraf dan heading. Lalu, kita juga bisa memberikan yang namanya ukuran pada teks heading dan paragraf ini. Memberikan ukuran pada teks heading dan paragraf. Caranya gimana? Nah, sesudah titik koma ini, teman-teman tambahin atribut yang namanya di sini font size. Terus teman-teman isi misalnya di sini saya isi 40 px. Satuannya untuk font itu px ya. Tapi teman-teman bisa gunain yang namanya atribut yang lain, tergantung teman-teman aja. Kita Ctrl Shift. Nah, otomatis dia berubah yang jadi gede nih. Ya kan? Nah, di sini pun sama, kita bisa tambahin di paragrafnya. Namanya font size. Misalnya 26 px. Kita Ctrl Shift. Nah, dia otomatis berubah juga. Nah, itu cara memberikan ukuran teks pada heading dan paragraf. Nah, lalu kita juga bisa nih membuat teks ini jadi rata tengah, rata kiri, atau rata kanan. Nah, menambahkan posisi
pada teks heading ataupun paragraf. Nah, caranya pun sama. Kita sebelum titik koma sini teman-teman bikin yang namanya text align. Nah, ini saya bikin center ya biar dia ke tengah. Nah, kita Ctrl Shift. Nah, dia otomatis ke tengah. Nah, guys, lalu di paragrafnya kita bikin text align-nya jadi ke kanan dengan right. Nah, otomatis dia akan ke kanan. Nah, itu yang namanya penggunaan style pada HTML. Nah, masih banyak sih atribut style yang lain. Mungkin nanti akan saya bahas di playlist CSS ya. Karena ini kita cukup tahu dasarnya aja sih gitu. Untuk selanjutnya lebih banyak kita bahas di CSS. Nah, sekarang kita lanjut bahas yang namanya formatting pada HTML. Nah, di sini kita kasih HR aja ya, biar ada garis seperti ini, dan di sini juga kita berikan HR juga, biar ada garis seperti ini. Nah, formatting pada HTML itu apa? Formatting pada HTML itu jadi kita ngasih format gitu. Jadi misal kita bikin yang namanya hurufnya itu tebal atau garisnya inline atau cetak miring. Nah, itu yang namanya formatting pada HTML. Nah, kita langsung buat aja ya. Nah, di sini kita bikin yang namanya membuat teks menjadi tebal. Kita gunain yang namanya B di sini, bold. Ini adalah teks bold. Kita Ctrl S. Nah, ini tebal ya, jadinya seperti ini. Nah, lalu ada lagi yang namanya strong. Fungsi strong adalah untuk mendefinisikan teks yang penting dengan huruf tebal. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita bikin yang namanya paragraf. Kita sedang minum susu misalnya. Susunya kita bikin di sini strong. Kasih atribut kita bikin strong di sini, sorry. Strong. Nah, ini kita masukin ke dalam sini. Nah, jadi dia cetak tebal. Lalu bedanya apa Mas sama bold? Kalau bold ini justru lebih digunain untuk satu kalimat seperti ini. Kalau untuk strong ini, dia bisa ditaruh dalam paragraf. Seperti itu. Nah, lalu ada lagi yang namanya italic ya. Membuat teks menjadi italic atau cetak miring. Nah, kita pakai yang namanya tag I. Nah,
ini teks dengan cetak miring. Nah, lalu kita Ctrl S. Nah, dia otomatis akan menjadi miring ya teksnya ya. Nah, selain itu kita juga bisa membuat teks itu menjadi kecil. Nah, dengan atribut yang namanya, dengan tag yang namanya small. Teks ini bentuknya kecil. Ctrl S. Sorry, ini kasih BR dulu. Teman-teman kalau mau bikin enter ke bawah pakai BR ya. Nah, ini teksnya bentuknya kecil. Beda kan sama yang ini kan, nama yang ini. Nah, itu penggunaan yang namanya small. Lalu kita bisa meng-highlight teks tertentu ya. Tertentu dengan tag mark. Jadi tagnya seperti ini. Nah, misalnya kita punya paragraf. Sini kita isi waktunya kita minum. Kita kasih di sini mark. Susu. Nah, otomatis dia ke highlight ya menggunakan warna kuning ini. Nah, ini fungsi dari tag yang namanya mark. Nah, lalu kita lanjut yang namanya colors. Colors pada HTML. Nah, sebenarnya kita udah bikin ya di sini color ini termasuk yang namanya color. Tapi di sini saya akan lebih nekanin lagi apa itu fungsi yang namanya colors. Nah, pertama kita buat dulu yang namanya, saya bikin komentar dulu. Kita sudah membahas colors di style. Tapi untuk lebih memahami, kita bahas juga di colors. Nah, misalnya kita punya yang namanya H3. Nah, H3-nya nih saya bikin jadi 3 ya. Ini teman-teman kalau mau bikin 3 kali, teman-teman bisa pakai operasi perkalian di HTML ya. Di HTML5 ini kita udah bisa bikin perkalian nih, operasi perkalian. Jadi kali 3 aja. Nah, otomatis ada 3. Nah, lalu kita kasih yang namanya style di sini. Style kita kasih yang namanya border. Border itu apa ya? Border itu semacam kotak ya, kotak di tulisannya nanti. Border. Misalnya kita kasih yang namanya bordernya 2 pixel. Solid. Misalnya gray. Nah, yang atas gray, yang bawah kita bikin tomato. Yang ini kita bikin violet. Ini kita isi aja namanya Hello Andre. Nah, ini kita Ctrl S saja. Nah, dia udah muncul ya.
Ini nggak terlalu kelihatan ya, karena mungkin ini saya coba ganti warna putih aja. Nah, dan ini saya ganti jadi warna black. Nah, udah kelihatan ya perbedaannya ya. Ini kasih blue aja. Nah, ya udah kelihatan perbedaannya ya. Jadi itu penggunaan yang namanya colors pada HTML. Nah, lalu ada lagi kita bisa gunain yang namanya warna RGB dan hexa. Memberikan colors dengan menggunakan RGB dan hexa. Caranya gimana? Nah, ini kita bikin dulu H3 aja ya. H3 dikali 3 lagi. Nah, di sini kita isi titik-titik aja. Titik. Dan ini kita kasih titik-titik juga. Nah, lalu di sini kita berikan yang namanya kita pakai 2 aja, yang RGB dan hexa ya. Style background color. Nah, untuk yang ini kita pakai yang RGB ya. Nah, untuk RGB-nya teman-teman bisa lihat di sini nih, ini warna RGB nih. Nah, teman-teman buka aja situs ya Niaga Hoster yang tentang warna daftar kode warna HTML lengkap ya. Nah, di sini ada lengkap banget nih RGB-nya nih. Misal kita pakai yang ini nih RGB-nya, kita copy aja, taruh di sini. Nah, lalu yang ini kita bisa pakai yang namanya hexadesimal. Nah, hexadesimalnya kita bisa pakai yang ini. Ini kita copy aja. Oh, teman-teman paste di sini. Nah, teman-teman Ctrl S, teman-teman balik lagi ke halamannya. Nah, dia otomatis akan memberikan warna seperti ini. Jadi ini gunanya yang namanya RGB. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di situs yang lain ya untuk colors ini. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Cukup panjang ya, kita ngebahas yang namanya style, formatting, dan colors pada HTML. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Kelas Coding. See you.